datang ke hadirat Tuhan untuk mengingat betapa besar kasih Tuhan buat setiap kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Amin. Mari kita sama-sama naikkan penyembahan kita sebagai rasa ucapan syukur kita atas pengorbanannya yang begitu besar buat kita. Yes Lord, thank you Jesus. Mari kita ucapkan kalau semua adalah berkat kemurahan-Nya. Yes Lord, hidup kami, nafas kami itu semua adalah berkat kemurahan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan harapan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Amin Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan, bahwa semua kehidupan kami Tuhan, Kau yang rancangkan Yesus. Haleluya Tuhan. Yes Lord. Mari sama-sama kita naikkan kembali. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini di sini Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya berkat kasih-Mu Tuhan. Semuanya karena kasih-Mu. Yes Lord. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu Bapa. Berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saat ini, yes Lord, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Thank you Lord, we worship you Lord. Semua berkat kemurahan-Mu Tuhan, setiap detak jantung kami, nafas kami Tuhan, itu semua berkat kemurahan-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Saat ini Benar Tuhan, semuanya karena kasih. semua karena kasih-Mu Tuhan. Aku hidup Yes Lord, hari ini, semua berkat kemurahan-Mu Bapa. semua berkat Terima kemurahan. kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau teramat baik Tuhan. Engkau sangat Kau teramat baik buat hidup kami Yesus. baik Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik.
berkat kasih-Mu Tuhan. Semuanya karena Yes Lord. aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Hanya padamu Tuhan. sangat baik, teramat baik bagiku. Benar Tuhan. Karena Kau yang terlalu baik buat hidup kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih banyak kesalahan kepada Engkau Yesus. Kami mau terus melekat pada Engkau Yesus. Engkau yang baik Tuhan buat kami Tuhan. Yes Lord. Benar Tuhan. Hanya Kau yang baik buat hidup kami Yesus. Kalau sebentar kami mau memasuki lagi pujian dan penyembahan ini lebih lagi Tuhan. Berkati kami Tuhan, layakan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, ini kerinduan kami. Haleluya, amin. Yes Lord, karena hanya salib-Mu Tuhan yang berkuasa di kehidupan kami Tuhan. Tidak ada Allah lain selain Engkau Yesus. Thank you Lord. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Benar Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan, Kuasa-Mu Tuhan. kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Yes Lord. Benar Tuhan, karena hanya salib-Mu yang sanggup Tuhan. Thank you Jesus. Engkaulah sumber pengharapan, Kuasa-Mu Tuhan. kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku haus Jiwaku Tuhan. pun berserah hanya kepadamu. Yesus,
worship you Lord. Hanya Kau yang sanggup Tuhan. Yes Lord. Mari kita sembah Dia lebih lagi. Ambil waktumu. Yes Lord. We worship you Lord. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu Ku menang. Yes Lord. Engkau yang berkuasa, sanggup ku melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Kau yang layak Tuhan. Melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Yes Lord. Karena hanya salibmu yang mampu Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Karena betapa besar kasih-Mu Tuhan. Sehingga Kau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal Tuhan untuk turun ke dunia ini Tuhan. Sehingga kami Tuhan yang percaya kepada Engkau, kami tidak binasa dan bahkan beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Terima kasih Yesus. Yes Lord. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkan kami Tuhan. Kini ku hidup menyerah
berikan sorak-sorai bagi Allah kita, Tuhan kita yang luar biasa. Thank you Jesus. Haleluya. We worship you Lord. Yes Lord. Terima kasih Tuhan untuk semua pengorbanan-Mu Yesus. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah buat kehidupan kami Tuhan. Karena hanya darah-Mu yang sanggup Tuhan menyucikan kami, menebus dosa kami Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk boleh datang selalu ke hadirat-Mu Tuhan. Bapa, kalau sebentar kami mau mendengarkan sebentar firman-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu itu boleh menjadi rema baik-baik dalam kehidupan kami Tuhan. Biarkan firman-Mu juga boleh menjadi panutan hidup kami. Ini kami Tuhan. Layakan kami Yesus. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari Jumat ini, tepat kurang lebih 2000 tahun yang lalu, satu kisah yang sangat luar biasa. Satu kisah penebusan umat manusia oleh satu pribadi yang bernama Yesus Kristus. Dia adalah Allah, dia menjelma menjadi manusia. Dia mengambil rupa seorang hamba. Dia menyerahkan dirinya mati di kayu salib, mengabaikan segala derak, segala ejekan, segala hinaan. Karena kasihnya yang luar biasa kepada kita umat manusia. Oleh karena ketaatannya dan kesetiaannya di dalam misi penyelamatan dunia, Allah Bapa mengaruniakan dan sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Oleh karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita semua orang-orang yang telah ditebus melalui penumpahan darahnya, kita harus memahami ini. Bagaimana hari Jumat yang agung, satu karya penebusan yang dilakukan oleh Tuhan kita. Agar dengan pemahaman kita hormat atas karya penebusan. Kita menghargai karya penebusan itu. Untuk itu jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama membaca, melihat kisah itu di Matius 27 ayat 32 sampai 35. Sekali lagi kita tundukkan kepala berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan oleh karya penebusan-Mu atas semua kami orang-orang yang telah Engkau tebus. Dan biarlah pada hari ini Tuhan, di Jumat Agung ini, kami mengenang kembali akan karya keselamatan yang luar biasa yang Tuhan lakukan. Supaya kami faham, supaya kami menghormati Tuhan, keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Supaya kami mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dengan sangat penuh dengan rasa mengasihi Engkau. Singkapkan Bapa. Singkapkan firman-Mu ini Bapa. Hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan urapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema di Jumat Agung ini adalah perjalanan menuju kemuliaan. Seperti tadi yang saya katakan, kita sama-sama membuka firman Tuhan dari Matius pasal 27 ayat 32 sampai 35. Matius 27 ayat 32 sampai 35. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, satu perjalanan yang luar biasa. Dia turun ke dunia seperti tadi saya sampaikan, mengemban misi penyelamatan umat manusia, penyelamatan kita semua, saudara dan saya.
Semua dasarnya adalah kasih Tuhan. Roma 8 ayat 5 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika kita, saudara dan saya, masih memberontak, Dia mati untuk kita. Allah menganugerahkan anaknya agar kita, saudara dan saya, yang percaya kepada Tuhan mendapatkan keselamatan itu. Sangat mahal karya penebusan yang dilakukan Yesus Kristus itu. Karena kita, saudara dan saya, ditebus bukan dengan barang yang fana, tapi oleh darah yang mahal, yaitu pengorbanan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat dari Matius 27 ini tadi, kita sama-sama baca. Kenapa, saudara, Simon Kirene ini, seorang pendatang, diperintahkan, dipaksa, kalau dari kisah di Injil yang lain. Asalnya Simon tidak mau, tapi dipaksa oleh prajurit untuk mengangkat karena Yesus waktu itu sudah lelah, sudah lemah di dalam memikul salib. Yesus dalam karya penebusannya, Dia adalah menjadi sarana yang lengkap, sempurna, yang sesuai dengan imamat. Dan terlebih dari bukan hanya sekedar imamat Harun, tetapi imamat Melkisedek, imamat yang berdasarkan atas kekekalan. Pola Imam Harun itu ada imam besarnya, ada mesbahnya, ada korbannya, yaitu anak domba. Demikian juga tadi saya katakan, Yesus adalah sarana yang lengkap, yang sempurna. Kalau imamat Harun mengatakan harus ada imam besarnya, Yesus adalah imam besar yang agung. Saudara bisa pelajari dari mulai Ibrani pasal 7 sampai pasal yang ke-10. Saudara bisa baca di sana. Yesus adalah korban yang sempurna, anak domba Allah yang sempurna. Dan salib, di mana Yesus tergantung di sana, itu adalah mesbah persembahan yang dipersembahkan kepada Allah Bapa, korban yang sempurna, anak domba Allah. Karya penebusan itu sempurna, pengampunan dosa itu sempurna, karena Yesus telah menumpahkan darahnya sebagai korban di kayu salib. Seperti yang firman Tuhan katakan di Ibrani 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Syukur kepada Tuhan Allah Bapa kita yang begitu sangat mengasihi kita, saudara dan saya, bahkan seluruh dunia. Dia tumpahkan darah anaknya di kayu salib, sehingga pengampunan dosa itu sempurna. Inilah karya Yesus untuk selamatan umat manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam mengemban tugas untuk memikul salib, untuk menyerahkan dirinya, di mana di kayu salib Yesus menumpahkan darahnya, kita melihat, saudara, misi di dalam memikul salib ini. Kalau kita mempelajari kitab Injil, saudara, bagaimana begitu banyak yang berusaha mengalihkan Yesus dari misi itu. Tapi Yesus tetap fokus kepada misinya, itu memikul salib. Ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun, iblis menggoda dia. Tujuannya adalah supaya rancangan Bapa di sorga untuk menebus kita, menebus dunia ini, gagal. Tapi Yesus setia. Ketika ada di gunung pengubahan, di gunung Moria, di mana Yesus
berbicara dengan Musa dan Elia yang disaksikan oleh Petrus, Yakobus dan Yohanes. Kita melihat saudara, di sana adalah mungkin kita bisa mengartikan adalah kesempatan untuk Yesus bisa segera terangkat ke surga. Tapi dikatakan dalam kitab Injil, dikatakan di sana bahwa di sana mereka membicarakan tentang kepergiannya yang akan digenapi ke Yerusalem. Tentang kepergiannya ke Yerusalem. Di mana setelah dari gunung itu, Yesus mengarahkan wajahnya, mengarahkan hatinya. Dengan segenap hati, dia mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Karena di sana dia akan mengakhiri misinya. Walaupun dia harus mengalami penderitaan yang begitu sangat-sangat luar biasa. Karya penebusan di kayu salib. Yesus fokus ketika dia membuat mujizat, memberi makan 5.000 orang. Para pengikutnya, murid-muridnya mengangkat dia sebagai raja. Tapi apa yang dia katakan? Ketika dia setelah selesai mengadakan mujizat, dia menyeberang. Para murid-murid yang ribuan itu mengikuti dia dan Tuhan mengatakan, kau mengikuti aku karena aku telah membuat roti, telah memberi makan kamu. Bisa saja dia diangkat pada waktu itu untuk menjadi raja, untuk memimpin Israel. Tapi itu tidak dia lakukan. Banyak yang berusaha untuk mengalihkan rencana itu. Bahkan kita semua tahu. Nubuatan tentang dia yang harus mengalami penderitaan. Dia bisa saja, sekalipun dia mengalami salib itu. Tapi dia bisa menyelesaikannya. Dia bisa mengurangi penderitaannya ketika dia ditawarkan anggur yang bercampur empedu. Tapi itu dia tidak lakukan. Di sana kita melihat ketaatan Yesus di dalam memikul salib. Sehingga tadi saya katakan di Filipi 2 ayat 9. Sehingga Tuhan sangat meninggikan dia dan menganugerahi nama di atas segala nama. Kisah Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nama yang berkuasa, nama yang sanggup menyelamatkan orang berdosa. Dosa apapun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kesetiaan Tuhan, fokus Tuhan di dalam memikul salib. Dia tahu bagaimana rupa penderitaan itu. Karena itu sudah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Tapi dia fokus. Dia tidak mau mengalihkan. Tidak mau dialihkan oleh penawaran-penawaran apapun. Dia tidak mau dialihkan untuk mengurangi rasa sakitnya. Tapi dia, jemaat yang dikasihi Tuhan, dia terima semua itu. Karena kasihnya. Dia fokus kepada kayu salib itu. Seperti tadi saya katakan, di Gunung Transfigurasi, Gunung Perubahan itu, yang disaksikan oleh Petrus, Yohanes dan Yakobus. Di sana tidak membicarakan tentang terangkatnya dia ke sorga pada saat itu. Tapi membicarakan tentang kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Tentang rencana selanjutnya perjalanan dia untuk lanjut ke Yerusalem. Di sana dia akan mengakhiri misinya. Kita sebagai orang percaya yang telah diselamatkan oleh pengorbanannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Salib itu adalah jalan hidup kita. Salib adalah jalan hidup kita. Kita harus sama seperti Yesus memikul salib. Dan kita harus serius dengan masalah ini. Yesus mengatakan, untuk ikut aku, kamu harus menyangkal diri dan pikul salib. Kalau kita, saudara dan saya, tidak menyangkal diri, tidak mau memikul salib, saudara dan saya tidak layak untuk menjadi pengikut Tuhan. Atau tidak layak untuk menerima keselamatan. Salib
adalah jalan hidup kita. Ketika kita percaya mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat kita membuka mulut kita, Roma 10 ayat 9 dan 10, ketika kita mengaku dengan mulut kita, percaya di dalam hati kita Yesus adalah Tuhan, percaya kepada dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dikatakan kamu diselamatkan. Saudara, sesungguhnya pada saat kita mengucapkan itu, kita sedang mengambil keputusan untuk mengidentifikasikan diri kita dengan Yesus yang memikul salib itu. Saudara dan saya sedang mengidentifikasikan diri kita dengan Yesus yang kita ikuti itu. Untuk itu saudara yang dikasihi Tuhan, di kesempatan Jumat Agung ini kita mengenang tentang karya penebusan yang luar biasa. Kita yang juga sebagai orang percaya, sebagai hambanya, sebagai anaknya, tapi kita juga sebagai muridnya, tidak luput dari salib yang harus kita pikul. Murid harus memikul salib. Sebagai pengikut Tuhan kita harus memikul salib. Dikatakan di ayat yang ke-32, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Matius 27 ayat 32. Sini kita melihat siapa Simon itu. Dikatakan Simon orang Kirene, Alkitab tidak begitu jelas menerangkan selanjutnya, mengisahkan selanjutnya tentang Simon ini. Tapi diperkirakan Kirene itu adalah satu daerah di Afrika Utara. Mungkin dia adalah seorang Yahudi yang telah pergi ke Afrika. Dan dia datang ke Yerusalem pada waktu itu karena akan merayakan Paskah. Tapi pada waktu dia berjalan, prajurit memaksa dia. Simon enggan. Kenapa dia enggan berbicara tentang salib? Karena salib saudara yang dipikul Yesus itu, selain beratnya hampir 150 kg, jadi betul-betul ada satu tugas yang berat. Tapi juga saudara, salib itu saudara mungkin sudah begitu menjijikan kondisinya. Begitu banyak darah dan mungkin cairan dari tubuh Yesus yang lainnya yang mengalir, yang mengotori salib itu. Simon yang akan datang untuk merayakan Paskah yang mungkin sudah berpakaian rapi, tentu tidak mau. Dia menolak itu. Kalau dia akhirnya mengangkat salib itu karena dipaksa. Dan pada masa itu berbicara memikul salib itu adalah satu hal yang sangat memalukan. Karena itu adalah lambang daripada seorang hukuman, seorang yang terhukum, seorang terpidana yang dihukum mati. Tentu saja Simon tidak mau. Tetapi kita saudara dan saya yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang tadi saya katakan ketika kita mengucapkan itu, kita sedang mengambil keputusan untuk mengidentifikasikan hari lepas hari untuk sama seperti Kristus. Saya ulangi Lukas 9 ayat 23. Yesus mengatakan setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Kalau kita tidak memikul salib, kita tidak bisa mengikuti Dia. Tak akan pernah kita bisa mengidentifikasikan diri kita dengan Tuhan. Padahal 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan jika kamu mengatakan bahwa Kristus hidup di dalam kamu, kamu wajib sama seperti Kristus telah hidup. Mengidentifikasikan diri kita dengan Tuhan akan terjadi ketika kita mau memikul salib. Salib adalah jalan hidup kita. Sangkal diri dan pikul salib. Kita harus berani meninggalkan zona nyaman kita agar kita bisa memikul salib setiap hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang Yesus lakukan, sehingga ketaatannya, kesetiaannya, fokusnya kepada salib, membuat kita saudara dan saya mendapatkan keselamatan itu.
Dan satu konsekuensi dari ketika kita mengakui Dia Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan mengatakan untuk kita mengikuti Dia, kita harus mau menyangkal diri dan pikul salib. Jika tidak mau, kita bukan pengikut Dia. Pikul salib berbicara tentang hinaan, penderitaan, penyangkalan diri atas semua keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan daging harus kita sangkal. Pikul salib, Yesus setia di dalam memikul salib. Kita lihat, tadi saya sudah singgung, tapi sekali saya ingin singgung. Di ayat yang ke-33 sampai 34, di Matius 27 ini dikatakan, maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Perhatikan jemaat yang dikasihi Tuhan. Dikatakan setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Yesus tidak mau meminumnya. Kenapa? Karena ketika dia minum anggur bercampur empedu, rasa sakit dia hilang. Dia akan langsung mati. Rasa sakitnya hilang. Tapi Alkitab jelas mengatakan bahwa dia harus mengalami penderitaan. Yesaya 53 ayat kelima katakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjarannya yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita dipulihkan. Sekali lagi saya mau bacakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, kepada dia. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ditimpakan ganjaran akibat pemberontakan kita manusia kepada Tuhan. Hukumannya ditimpakan semua kepada kita. Rasa sakit, penderitaan dan lain sebagainya diterima oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak mau dikurangi rasa sakitnya. Karena itu adalah suatu syarat penebusan. Sekalipun dia tahu begitu luar biasa penderitaan itu, dia alami. Ketika kita mengakui dia Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita sedang mengidentifikasikan diri kita dengan Yesus Kristus, yaitu memikul salib. Ketika kita memberikan diri kita dibaptis, itu adalah upacara. Satu upacara di mana kita mengambil keputusan, aku siap memikul salib, aku siap menyangkal diri dan ikut Engkau. Tidak bisa tidak. Penderitaan karena kita iring Tuhan. Kita tidak boleh menjadi sama lagi dengan segala kenikmatan-kenikmatan dunia. Penderitaan bagi daging kita. Yesus tidak mau kompromi dengan itu. Dia tidak mau dialihkan dari fokusnya kepada salib. Yesus di dalam misinya bertekad untuk menyelesaikan. Demikian juga saudara dan saya. Di dalam iring Tuhan, kita harus bertekad untuk menyelesaikan misi kita. Sehingga seperti Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Dan aku telah memelihara iman. Kita harus memelihara iman. Kita harus akhiri pertandingan yang baik. Dengan penyangkalan diri kita. Dengan tekun memikul salib. Yesus tidak kompromi. Sama kita juga. Jangan sedikit pun untuk kompromi, karena itu adalah salib kita. Ketika kita ditawarkan kemudahan-kemudahan yang akan membawa kita ke dalam dosa, sangkal itu gak perlu kompromi lagi. Kita harus ambil komitmen untuk kita setia di dalam memikul salib. Tidak bisa ditidak, saudara kekasih itu.
Kalau kita sudah mengambil keputusan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengambil keputusan untuk memberi diri kita dibaptis, kita gak bisa lagi melihat ke belakang. Seperti yang Injil Lukas, yang Yesus katakan di dalam Injil Lukas, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ketika kita sudah mengambil keputusan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekali lagi saya katakan, ketika kita sudah mengambil keputusan untuk memberi diri kita dibaptis, itu adalah keputusan kita untuk menyangkal diri dan pikul salib. Bukan hidup seperti orang dunia yang lain. Kita harus berbeda. Kalau kita mengalami penderitaan karena Yesus, itu adalah satu konsekuensi kita di dalam iring Tuhan. Momen Jumat Agung ini, mari kita renungkan dengan baik-baik dan kita lakukan. Kita taat, kita setia di dalam mengemban tugas kita untuk menyangkal diri memikul salib. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Pesan Jumat Agung ini, saya mau kasih tahu kepada kita semua. Penebusan itu harganya sangat mahal. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19 dikatakan bahwa kita, saudara dan saya, telah ditebus bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan emas perak, tapi dengan darah yang mahal. Darah Yesus Kristus. Biarlah penebusan yang begitu mahal harganya kita hormati. Karena konsekuensi kita dari hasil penebusan, ketika kita, sekali lagi saya katakan, ketika kita menerima Dia dan memberikan diri kita dibaptis, salib adalah jalan hidup kita. Kita fokus terus, komitmen, setia di dalam memikul salib. Setiap orang yang mengikuti aku, kata Tuhan Yesus Kristus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Selanjutnya, saudara, mari kita sama-sama setia di dalam memikul salib itu. Jangan kompromi sampai di saat kondisi kritis apapun. Mari kita tetap setia. Terpujilah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pesan yang saya sampaikan buat kita semua, mari kita ingat kembali kepada salib Kristus. Bagaimana Dia memikul, bagaimana Dia mengabaikan segala hina, deraan, siksaan, karena kasihnya kepada kita, saudara dan saya. Dan kalau Tuhan mengatakan untuk mengikuti Dia kita harus memikul salib, mari kita pikul salib. Sangkal diri dan pikul salib. Karena itu adalah bagian bagi kita, saudara dan saya, yang telah mengidentifikasikan dirinya untuk menjadi sama seperti Kristus Yesus. Tundukkan kepala, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan ini, mengingat 2000 tahun yang lalu, sebelum Yesus diserahkan, Dia memerintahkan muridnya untuk mencari tempat. Tempat untuk perjamuan malam. Tempat untuk perjamuan kudus. Tundukkan kepala kita, saudara dan saya. Kita persiapkan roti dan anggur untuk kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Terpujilah Bapa, Allah yang Maha Kuasa. Kami pada kesempatan hari ini yang telah mengenang di mana Engkau telah menyerahkan dirimu, Yesus Kristus, untuk menjadi korban penebusan atas kehidupan kami umat manusia di dunia ini. Kau telah serahkan dirimu di sana Tuhan di kayu salib, mati agar kami yang mati menjadi hidup. Karena Engkau telah menyerahkan dirimu untuk menebus hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami umat-Mu akan mengenang kembali peristiwa itu. Karya penebusan itu. Oleh perjamuan kudus. Biarlah melalui persekutuan kami dengan
tubuh dan darah-Mu. Kami diingatkan kembali tentang panggilan kami. Ketika kami menerima keselamatan daripada-Mu, kami harus memikul salib. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat roti, tangan kanan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, 2000 tahun yang lalu Kau telah menyerahkan tubuh-Mu. Dicambuk, didera, dihina, diludahi. Tapi Engkau diam saja. Karena itu yang harus Engkau terima. Supaya kami mendapatkan keselamatan. Sehingga ketika Engkau menerima segala deraan itu. Seperti yang Alkitab katakan. Oleh bilur-bilur-Mu itu Tuhan, kami disembuhkan, kami dipulihkan. Terima kasih untuk tubuh-Mu Bapa. Hari ini kami mengenang, kami bersekutu dengan tubuh-Mu melalui roti ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan ucapan syukur kita makan. Kita angkat anggur di tangan kanan. Kita berdoa, Bapa di dalam surga, kami naikkan syukur kepadamu untuk kesetiaan-Mu di dalam memikul salib. Engkau biarkan tubuh-Mu Tuhan bercucuran darah. Dan oleh karena penumpahan darah-Mu itu Bapa, kami mendapatkan pengampunan. Biarlah hari ini Tuhan, kami bersekutu dengan darah-Mu oleh anggur cawan ini Tuhan. Supaya kami mengingat tentang karya-Mu yang agung itu. Dan kami akan memberitakannya sampai Engkau datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima anggur darah-Mu ini Tuhan. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sama minum. Kita berdoa. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan untuk persekutuan kami di Jumat Agung ini dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah kami Tuhan akan memberitakan kematian-Mu ini Bapa. Di mana oleh kematian-Mu Engkau bangkit pada hari ketiga dan alam maut dikalahkan, ditaklukkan. Tidak berkuasa lagi atas kami, orang-orang yang telah menerima penebusan dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk persekutuan kami Bapa dengan darah-Mu. Terima kasih untuk hari yang luar biasa ini. Kami akan memberitakan kematian-Mu sampai Engkau datang kedua kalinya. Sehingga dunia tahu bahwa di dalam dunia ini tidak ada nama lain yang olehnya diselamatkan. Kami diselamatkan. Nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, Engkau Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, buka hati, angkat tangan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Di dalam berkat berkelimpahan Allah yang perkasa, Allah yang ajaib. Yesus Kristus Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Selamat Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.